Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Eh, jadi untuk hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang digital marketing secara introduction ya, introduction dan kemudian karena digital marketing itu sebenarnya ilmunya adalah marketing itu sendiri, maka kita akan mempelajari ya konsep-konsep apa namanya dari marketing itu sendiri ya, ya sebelum masuk ke eh, digitalnya ya konsep digitalnya kemudian bagaimana mengapa ya alasan dibalik kenapa kita penting untuk mempelajari dan mengaplikasikan digital marketing itu di era digital saat ini gitu. Oke, sebelumnya saya perkenalkan nama saya Mas Ruri ya. Saya sudah kirimkan file biografis singkat ya dengan Ibu Novi ya. Jadi saya adalah anak daerah ya. Saya lahir di Pemalang, Jawa Tengah, di Pantura. Kalau Bapak Ibu sudah pernah lewat Pantura, jalur Pantura itu melewati Pemalang ya. Jadi saya lulus tahun 96 di SMA Negeri 1 Pemalang. Kemudian saya masuk ke jurusan Teknik Elektro Universitas Indonesia melalui jalur prestasi ya. Kalau dulu namanya PPKB, nah sekarang mungkin SPMB ya. Kemudian lulus tahun 2000, saya berkecimpung dalam profesi konsultan IT ya selama 6 tahun di Jakarta ya dari 2000 sampai rentang 2000 sampai 2006 ya. Kemudian saya melanjutkan kuliah saya di Italia atas beasiswa ya, mendapatkan beasiswa dari Kementerian Luar Negeri Italia atau MIUR ya eh, di Universitas degli Studi di Parma. Ya, kalau Bapak Ibu tahu parmensa atau apa ya, kalau makan pasta itu kan ada cheese-nya gitu. Nah, Parmigiano Reggiano namanya. Nah, itu dari situ. Kemudian saya melanjutkan S3 di universitas yang sama, ya. Jadi setelah S2 saya melanjutkan pekerjaan sebagai konsultan IT di Bank Intesa San Paolo ya, salah satu bank terbesar di Italia selain Unicredit. Setahun, ya pada saat yang sama saya juga masuk PSD, kemudian saya harus full time untuk menyelesaikan studi saya ya lulus tahun sekitar 2014 2015 kemudian saya melanjutkan postdoc di Rumania ya jadi bidang saya kemudian berganti ya bukan IT lagi tapi laser gitu saya laser di Rumania ya jadi apa namanya proyek ini apa namanya Eropa ya dan foundernya itu Gerard Mourou itu mendapatkan Nobel laureate ya. Jadi saya sempat bekerja sebelum beliau mendapatkan Nobel itu di Prancis gitu eh, melakukan beberapa eksperimen ya di fasilitas laser di Prancis. Kemudian tahun 2018 beliau mendapatkan Nobel ya hadiah Nobel untuk fisika bidang fisika. Nah kemudian saya melanjutkan pindah ya pekerjaan di Jerman ya. Saya sekarang sudah 3 tahun ya itu di Helmutz ya sebenarnya kantornya Helmutz tapi saya kerjanya di European Exvel jadi European Exvel itu eh, dimiliki oleh negara-negara Eropa ya jadi Jerman ya kan Italia kemudian Swiss dan banyak gitu dari shareholdernya di Senefeld ya di Hamburg di sini jadi di bidang yang sama di bidang laser ya jadi saya juga mendalami saya sempat menjadi dosen Universitas Indonesia PKWT ya selama pandemi untuk bidang matematika ya, kalkulus. Kemudian pada saat yang sama saya mengajarkan artificial intelligence ya untuk digital talent Kominfo waktu itu namanya Kominfo sekarang Komdigi selama 2 tahun gitu. Jadi saya ada sertifikat dari Huawei menjadi instruktur artificial intelligence. Nah, kemudian digital marketing ini bidang yang saya sukai juga ya. Jadi saya memberikan beberapa training di perusahaan seperti skincare di Indonesia ya. Bagaimana mengaplikasikan digital marketing ini ya pada perusahaannya gitu. Eh, itu jadi background saya ya. Jadi saat ini saya mempunyai full position ya, full time di sebagai laser engineer di
European Exvel ya, di kantornya adalah Helmut Zentrum Dresden-Rüssendorf ya, sebenarnya di Dresden tapi tempat kerjanya di Hamburg ya. Kemudian saya juga pada saat yang sama 30% saya sebagai postdoctoral research assistant di bidang pengembangan kilojoule laser ya untuk green energy ya. Jadi Bapak Ibu di Eropa ini ya termasuk Amerika itu sedang tren untuk pengembangan inertial fusion energy ya. Jadi energi untuk green ya, tapi menggunakan laser ya. Jadi menggunakan reaksi nuklir ya, namanya inertial fusion energy ya. Jadi ini membutuhkan waktu yang lama dalam hal risetnya. Jadi mereka sudah mempersiapkan diri gitu. Jadi saya di proyek yang itu saya eh, involve ya di proyek postdoctoral research assistant gitu ya. Kalau sehari-hari saya bertanggung jawab untuk klasternya ya. Jadi apa namanya, banyak user scientist dari USA, dari UK, dari mana saja mereka melakukan eksperimen ya, mempelajari astrofisik, mempelajari planet ya. Nah, jadi ke European Excel lah saya sebagai penanggung jawab memberikan lasernya gitu ya untuk digunakan dalam eksperimen gitu. Itu backgroundnya ya, insya Allah sebagai perkenalan awal. Nah, kemudian kita akan masuk ke digital marketing ya. Jadi digital marketing itu apa? Nah, kira-kira ya kita akan masuk ke konsep ya dengan apa itu digital marketing ya, bagaimana konsepnya sebenarnya ya. Kemudian ada beberapa teori tentang marketing itu sendiri gitu ya. Jadi karena ini sebagai tool saja, tapi pada dasarnya adalah bagaimana kita bisa memasarkan produk kita gitu melalui digital gitu. Nah, jadi digital marketing itu mencapai tujuan pemasaran melalui penerapan media digital ya, data dan teknologi. Jadi ada teknologi digital, ada media digital, ya kan, ada data digital. Nanti kita akan bahas yaitu namanya 5D ya, 5D gitu. Nah, kita bisa menggunakan sosial media marketing ya, sosial media ya, yang disebut sebagai media marketing, atau bisa menggunakan Google Search Engine ya, atau Bing Search Engine. Nah, itu disebut sebagai search engine optimization. Kalau yang organiknya ya, kalau yang berbayarnya namanya search engine marketing. Nah, kita juga bisa menggunakan YouTube ya. Nah, kemudian website gitu, website atau landing page ya, di mana kita menempatkan barang-barang yang kita jual gitu. Nah, kemudian bagaimana mengetahui ya, itu behavior customer kita ya, untuk menjadi segmen ya, itu dengan menggunakan analitik ya. Jadi dengan kemajuan machine learning ya, artificial intelligence, nah ini menjadi sangat penting gitu. Tanpa ada feedback ya kita nggak tahu gitu. Jadi analitik itu menjadi key point juga ya. Jadi misalnya kayak Airbnb ya, kalau di Eropa di sini ada Airbnb, di Indonesia ya seperti Traveloka ya, tapi Airbnb itu dia lebih private gitu. Jadi saya punya rumah misalkan, saya ada kamar yang disewakan, nah itu saya bisa apply host di Airbnb. Nah, jadi Airbnb itu dia mengaplikasikan machine learning ya untuk mempelajari behavior dari usernya ya, jadi audiensnya. Nah, kemudian marketingnya itu menyesuaikan dengan data analitiknya gitu. Jadi seperti itu. Salah satu contohnya. Nah, kenapa eh, digital marketing itu penting ya? Kalau Bapak Ibu pernah ya atau ingat ya, pandemi itu kan menjadi sangat penting ya. Ya, menggunakan Zoom, misal pembelajaran di sekolah gitu kan. Nah, termasuk juga karena kita nggak boleh berkumpul, nah itu eh, e-commerce itu menjadi sangat populer gitu ya. Dan ternyata sampai sekarang juga setelah walaupun pandemi sudah selesai, tapi itu menjadi tetap tren. Nah, jadi di Indonesia itu ada namanya Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia atau APJI. Itu melakukan survei ya. Jadi melakukan survei itu per tahun ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini apa namanya hasil surveinya, misalkan tingkat penetrasi internet tahun 2018 itu sekitar 64% ya. Ya, dia trennya naik ya. Nah, pada tahun 2024 ya, survei kemarin ya, ke 2025 kan belum ada surveinya. Nah, itu hampir 80% ya penetrasi, ya kan.
di Indonesia. Ya, jadi jumlah penduduk Indonesia ada berapa? Tahun 2023 itu 278 juta sekian ya. Nah, yang menggunakan internet dari situ adalah 2021 juta ya. Jadi 80%-nya ya. Dan kepemilikan handphone juga satu orang memiliki lebih dari satu handphone ya di Indonesia itu. Nah, kalau di dunia berapa nih? Dunia di sini datanya lama ya 2018 itu sudah mencapai ya 3,9 miliar ya. Ya, sementara ada yang ini. Jadi 3,9 miliar atau melebihi setengah populasi dunia itu data tahun 2018 dan kita kalau kita ngikutin tren Indonesia dia akan meningkat gitu ya. Nah, jadi menjadi peluang yang sangat besar ya. 80% ini di Indonesia itu menjadi peluang sangat besar gitu. Nah, kemudian berdasarkan pulau gimana tingkat penyebarannya? Nah, kita karena kita ada di Sumatera gitu ya. Kita asumsikan produk-produk Bapak Ibu ya kita awali dengan menjangkau Sumatera dulu. Nah, itu ada berapa? Itu penetrasinya ada 77% ya. Dengan tingkat kontribusi secara nasional 21% ya. Ya. Jadi dengan Jawa itu beda 5% ya, Jawa. Dengan Kalimantan itu mirip ya, dengan Kalimantan. Nah, kemudian Sumatera Barat ya, kita zoom lagi di Pulau Sumatera dan kemudian Sumatera Barat itu berapa? Penetrasinya itu 75% ya, penetrasi internet ya, 75%. Ya, jadi menjadi peluang yang sangat besar ya Bapak Ibu untuk eh, bagaimana menjangkau ya audiens kita yang menggunakan internet ya, gitu. Nah, kemudian platform apa yang digunakan ya? Aplikasi apa yang digunakan ya? Yang paling sering digunakan, nah ternyata adalah sosial media ya. Jadi sosial media yang paling digunakan ya. Karena kita memang fokus di sosial media di sini, itu Facebook ya masih mendominasi ya 64% ya. Kenaikan 4% dari tahun sebelumnya ya yang merah ini. Kemudian YouTube itu ternyata banyak juga gitu 50% ya. Ya 50%. Kemudian TikTok diikuti TikTok. Ternyata TikTok itu melebihi dari Instagram ya. Jadi Instagram 30% ya. Nah, Instagram mengalami penurunan nih tahun lalu 30% nah dia turun 1%, 29%. TikTok mengalami kenaikan 8% ya. Jadi TikTok itu menjadi populer ya. Ya, menjadi populer. Jadi dari data ini Bapak Ibu bisa memprioritaskan nih kira-kira menggunakan apa gitu ya sosial media marketingnya misalkan seperti itu. Nah, bagaimana penggunaan ya internet ya, waktu yang digunakan ya, waktu dihabiskan dalam sehari dalam bersosial media itu ternyata 36% itu menggunakan 1 sampai 2 jam ya. Nah, ini mengalami penurunan nih sekitar 10% dari tahun lalu ya. Kemudian 2 sampai 3 jam menjadi 23% sekitar itu ya. Ya, ini perbandingan dengan tahun yang lalu itu. Nah, lebih dari 4 jam ternyata ini apa namanya? Naik nih melonjak nih. 5% kenaikan ya dari 7% ya sampai hampir 8% menjadi 14% ya. Ya, di bawah 1 jam yaitu 12 sampai 15%. Nah, di bawah 1 jam misalkan ada reel itu kan 1 menit ya, reel atau short ya. Nah, itu biasanya orang scroll scroll lihat. Jadi nggak video-video kita itu nggak banyak gitu, cuma 1 menit ya. Misalkan di YouTube short atau di Instagram reel ya. Dan sekarang itu di Instagram untuk mengatasi ya popularitas dari apa TikTok. Nah, kemudian Instagram mengeluarkan thread kan, thread ya. Jadi menjadi populer juga thread gitu ya. Ya jadi thread itu semacam kayak Twitter gitu. Jadi ya ada status kita upload gitu ya. Jadi berbasis teks ya dan gambar di situ. Tapi dia semacam thread itu kan diskusi ya, thread itu. Nah, jadi ini data dari AppG ya. Nah, kita masuk ke manajemen digital marketing. Kalau ada pertanyaan langsung diinterap aja ya Bapak Ibu ya. Ya. Mungkin saya mohon dari pemerintah Desa Cubarak ada yang menjadi moderator gitu sehingga bisa memfasilitasi ya di situ ya untuk pertanyaan atau
Pak gitu. Uh, Ya, ya, izin Pak ya. Marsuri. Oh ya, Pak Kepala Desa. Sebelumnya izinkan kami dari pemerintah desa memberikan kata sambutan. Oh iya, ya maaf Pak. Tadi saya nanya moderatornya siapa, tapi nggak dijawab gitu. Ya silakan Pak. Mohon maaf ya Pak. Uh, Hmm. kita langsung Pak. Ya, silakan Pak. Uh, Kepala Desa. okay. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sebelumnya kami atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. Masruri STMSC, yang tadi telah memperkenalkan diri dan sangat luar biasa. Kita berharap waktu yang kita gunakan pada kesempatan ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat di tengah-tengah kesibukan narasumber kita. Beliau masih meluangkan waktu untuk berbagi ilmu yang bermanfaat. Semoga ini menjadi amal soleh bagi beliau dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama. Amin. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan dari pemerintah desa Sodat Mentawai, ada dari unsur perangkat, dari unsur ibu-ibu PKK, juga ada unsur dari pemuda dan pemudi, dan ada juga dari guru PAUD. Peserta kita yang terdaftar untuk kesempatan ini lebih kurang 20 orang, Pak. Ya, Pak. Sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, mungkin di tempat Bapak masih pagi ya, Pak? Oh iya, jam 8 kita mulai tadi, Pak. Iya. Beda 6 jam. Dari jauh di sana, di benua Eropa, ternyata bumi ini sangat kecil. Sehingga kita bisa bertemu di dunia maya ini. Kita berharap pelatihan ini memberi berkah dan manfaat untuk kita bersama. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan ini adalah pelatihan pertama kita sesuai dari agenda-agenda yang kita bicarakan sebelumnya. Berbicara tentang digital marketing, seperti yang Bapak sampaikan tadi, memang sudah menjadi kebutuhan untuk setiap orang. Kemarin saya bertemu dengan mantan wali kota Bukit Tinggi, mantan wakil wali kota maksudnya. Beliau menjelaskan untuk kota Bukit Tinggi saja itu penjualan Shopee, ya. Shopee di Bukit Tinggi punya 3 cabang. Kata beliau, masing-masing cabang itu transaksi per hari 10.000. Berarti kalau 3 cabang ada transaksi 30.000 per hari. Ini tentu market yang besar dan menjadi peluang untuk kita bersama. Kita belum dapat gambaran di Kota Pariaman sendiri berapa transaksi Shopee. Yang jelas setiap hari ada paket yang selalu datang ke kantor desa untuk masyarakat desa. Mungkin ini sebagai gambaran kepada kita bersama bahwa begitu penting digital marketing saat ini. Kita tidak hanya ingin jadi subjek, tapi tentu
kita ingin jadi pelaku-pelaku sehingga digital marketing ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kepala Desa ya atas sambutannya ya, Pak Aswirman ya. Jadi atas sambutannya ya mohon maaf ya tadi di balik ya. Em, ya mungkin ya tadi untuk mohon di situ ada moderator ya sehingga bisa memfasilitasi gitu ya peserta dengan saya di sini kalau ada pertanyaan silakan diinterap ya. Jadi biar karena ini 4 jam ya atau maksimal ya sampai ini ya 2 sesi ya. Nanti break sholat mungkin ya. Break sholat kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi kita santai saja ya di sini karena di sini untuk awal ini kita masih di filosofi ya dari di bagaimana marketing itu sendiri ya. Jadi mungkin banyak istilah-istilah yang kemudian mungkin agak sulit ya nanti langsung ditanyakan saja ya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi biar saya nggak ngomong sendiri gitu insya Allah. Nah jadi kita lanjutkan ya. Jadi tadi dari data ABGI itu menjadi sangat penting ya. Jadi data ABGI itu ya. Karena ternyata penetrasi internet itu 80% ya untuk tahun 2024 dan itu trennya selalu naik ya. Dan teknologi juga berkembang berbeda ya. Jadi kita sekarang itu sedang tren itu artificial intelligence. Artificial intelligence sebenarnya udah lama gitu ya. Yang lebih ngetren itu sekarang adalah generatif AI ya. Generatif AI dengan ChatGPT ya, dengan kemudian DeepSeek, DeepSeek yang dari Cina itu ya. Nah, itu sangat penting ya. Jadi membantu kita content manager manajemen content creation ataupun kita yang dulu suka nanya di Google sekarang pindahnya ke ChatGPT gitu ya. Jadi itu harus menjadi ini kita juga gitu. Bagaimana kita update skill kita ya dengan teknologi yang berkembang. Nah, kita masuk ke manajemen digital marketing ya. Jadi kan di desa itu kan ada UMKM ya. Jadi atau kita sebutnya entrepreneur ya, atau yang punya toko, yang punya jualan misalnya pisang goreng ya atau jualan pisang, jualan kelapa gitu kan. Atau bikin arang, apapun yang jadi industri kecil itu ya. Nah, itu menjadi sangat wajib sekarang itu untuk memiliki kehadiran online gitu ya. Ya. Jadi bisa jadi ya produk kita itu unik gitu. Selama ini kita tradisional ya yang jual yang tetangga kita yang beli segala macam. Nah, kalau dia unik itu kita bisa pasarkan ke seluruh Indonesia bahkan bisa diekspor ke apa namanya? Ke luar negeri gitu. Nah, di kedutaan itu di pemerintah Indonesia itu ya di kedutaan itu ada ICTP ya. Jadi eh, badan yang membantu ya ya industri kecil ini untuk bisa memasarkan produknya ke luar negeri ya. Tuh, ICTP namanya ya. Jadi bisa jadi seperti itu. Makanya eh, digital marketing ini menjadi sangat penting ya. Kehadiran online kita itu menjadi sangat penting ya. Nah, apa itu konsep sebenarnya digital marketing ya? Secara simpel ya, secara simpel. Tadi Pak Kepala Desa sudah apa namanya ya memberikan gambaran ya transaksi Shopee sampai 10.000 ada 3 cabang 30.000 ya. Nah, Shopee itu kan kita sebut sebagai marketplace ya, Shopee ya. Tokopedia. Nah, kalau di luar negeri itu Amazon itu besar ya. Amazon itu besar. Jadi kita bisa beli apa aja di Eropa nanti ini ya. Nah, di Indonesia itu agak sulit. Ternyata ada ekspor import ya. Jadi saya beli yang misalkan untuk mobil elektronik ya, kita mau rakit gitu. Ternyata di Indonesia sulit gitu karena itu udah masuk ekspor gitu ya. Agak sulit ya. Jadi ada pemerintah itu memberikan apa namanya bea-bea ekspor hingga barang-barang yang simpel seperti itu menjadi sangat sulit dibeli ya. Tapi kalau di Eropa ini menjadi mudah gitu ya. Kita bisa beli apa aja di Amazon atau yang use apa barang-barang second itu bisa dibeli di eBay gitu ya. Ya, di Indonesia OLX udah masuk ya. Jadi seperti itu. Itu namanya marketplace ya. Jadi marketplace. Jadi tempat
orang memasarkan. Jadi itu banyak toko-tokonya. Nah, kalau kita ingin menjadi perusahaan besar ya, tentu kita bisa ya memiliki website sendiri gitu. Sebenarnya investasinya nggak mahal gitu ya kalau misalkan dia perusahaan dia punya penghasilan gitu ya. Jadi website itu sebenarnya nggak mahal ya hostingnya ya. Jadi kita beli nama kemudian hostingnya sewa per tahun gitu ya. Nama sama hosting gitu. Biasanya nama itu menjadi unik ya sehingga diprotek ya. Kalau bisa belinya jangan setahun gitu. Nanti kalau lupa apa namanya perpanjangnya jadi mahal gitu ya. Ya, ya dari domain itu. Ya, misalkan Shopee itu kan domain lah, domain name ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan kita punya website sendiri yang menjadi apa namanya? Menjadi eh, home kita gitu. Nah, yang membuat jadi kita taruh ya toko kita yang di bawah ini ya, Make Sales ini ya. Itu kan ada www dot apa gitu, misalkan toko kita gitu ya. Nah, atau yang sampingnya adalah marketplace ya, misalkan Shopee, Tokopedia ya. Jadi website kita pajang apa namanya? Kita pajang eh, produk kita di situ ya, katalog. Karena memang kayak Instagram itu bukan untuk memasang katalog, kita orang bingung lihatnya gitu ya. Tapi harus dibikin seperti kita punya toko, punya kan desain tempat-tempatnya itu kita bisa desain terserah kita gitu ya, di mana pengunjung itu bisa leluasa melihat barang-barang kita. Nah, itu kita bisa lakukan di website gitu ya dengan desain warnanya seperti apa, penempatannya seperti apa, kalau mau beli seperti apa, dan kemudian bisa diaplikasikan apa namanya e-commerce-nya. Kalau di Indonesia kan yang populer ini ya QR ya, QR ya. Kalau di luar negeri kan bisa pakai banyak ya kartu kredit atau PayPal atau ya Google Wallet ya, lebih banyak apa namanya cara untuk membayar gitu. Kalau di Indonesia itu kan populernya misalkan QR gitu kan. Ya kan? Nah, jadi masing-masing negara itu beda ternyata ya pendekatannya. Jadi kita harus ada spesifik gitu. Kalau di Indonesia apa sih trennya bayarnya pakai apa gitu misalkan. Nah, itu bisa diimplementasikan di website. Nah, jadi kita punya rumah nih, kita punya toko. Nah, bagaimana barang kita itu bisa ya kita sebar gitu ya informasinya. Nah, itulah pentingnya apa digital marketing. Jadi kita punya channel sosial media ya misalkan YouTube, Facebook ya kan, Google Search ya kan, Twitter ya, TikTok. Nah, ya itu sebenarnya apa namanya broadcastingnya gitu. Seperti kalau dulu zaman dulu kan orang sebar pamflet di jalan-jalan gitu manual gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi jangkauannya biar banyak gitu. Nah, itu bisa kita bayar ya dengan berbayar ADS berbayar atau dengan organik gitu ya. Organik atau dengan kerjasama dengan influencer. Ya, jadi channel-channel gitu. Nah, kemudian kemana kita advertisement itu atau informasi itu kita sebarkan? Nah, itu kita harus mendefinisikan target audience gitu. Kan kalau kita punya produk kan nggak semua kita pasarkan ke semua orang gitu, orang tua, anak kecil gitu kan. Biasanya ada beberapa produk yang dia spesifik usia gitu kan. Ya, jadi ada namanya market segmen ya. Jadi target audience itu kita harus tahu gitu, biar kita fokus gitu. Jangan kita semua dari baby boomers ya, jadi yang lahir tahun 70-an atau yang Gen Z atau yang beta ya, generasi beta kita masukin semua ya nanti susah gitu. Desain dari advertisement juga sulit gitu ya. Nah, itu tergantung produk kita gitu kan. Kalau skincare sendiri ada skincare untuk di atas 40, ada yang ya kan ada yang 20 sampai 30 gitu kan beda ya. Makanya ada namanya target audience. Nah, ya. Jadi gambarnya seperti itu. Jadi kita punya website, kita taruh barang-barang kita ya. Kemudian informasi itu bisa berupa link aja kan. Kemudian kita buat konten creationnya ya untuk diupload di Facebook atau di Twitter atau di apa TikTok gitu. Nah, kemudian ada namanya actionnya jadi ya. Jangan cuma disebar, tapi ada action itu biasanya apa? Buy atau check out itu namanya action. Jadi si audien itu dia ngeklik sesuatu. Jadi diminta secara implisit untuk melakukan sesuatu action ya. Jangan cuman flat nggak ada apa-apanya. Jadi nanti dia nggak melakukan apa-apa. Jadi ada actionnya ya. Misalkan check out atau informasi lebih lanjut ya atau apa ya. Nah itu dia klik. Nah dari nanti linknya itu masuk ke website kita. Nah di situ atau enggak
kalau nggak punya website ya linknya masuk ke Shopee gitu. Ya di Shopee nanti dia bisa finalisasi gitu ya. Finalisasi untuk membeli barang-barang kita gitu. Nah, jadi dengan target audiens satu namanya nanti persona ya. Di persona itu kita menyesuaikan apa namanya desain advertisement kita ya. Nah, setelah itu eh, kita nggak cuman seperti itu ya, nggak cuma random seperti itu ya. Jadi ada namanya analitik gitu ya. Karena kita ingin tahu yang ngeklik berapa orang, ya kan, yang buka berapa orang, yang dia report berapa orang. Kadang kan kita kalau dia dianggap spam gitu, misalnya di email marketing ya dia report kan, atau enggak dia unsubscribe gitu. Nah kita ingin tahu gitu. Atau enggak kalau di sosial media ya kita post, ya kita bandingkan post yang kita lakukan sekarang sama seminggu yang lalu berapa apa responnya seperti apa perbedaannya, berapa yang view gitu. Nah, dari situ kita bisa evaluasi, oh ini kok yang view sedikit ya, kenapa ya? Oh ini yang model ini kok, post ini kok yang view-nya banyak ya, gitu kan. Nah, nanti kita bisa pelajari, oh berarti orang suka yang konten kita yang seperti ini gitu, ya, yang viral itu misalkan. Jadi nanti kita pelajari nanti untuk bisa mendapatkan view yang sama ya kira-kira kita kontennya seperti itu gitu, karakternya gitu. Nah, jadi pentingnya Google Analytics. Jadi ada feedback gitu ya. Jadi nggak cuman kita posting-posting tapi kita nggak tahu apa yang terjadi gitu. Nah ini simple konsep dari digital marketing ya. Jadi ada feedback yang namanya analitik ya. Kemudian kita punya rumah gitu, rumahnya di mana gitu. Kan nggak harus bayar juga. Nah makanya ada namanya Google Page. Google Page kan apa? Itu gratis dari Google ya. Memang namanya jadi panjang gitu kan. Ada Google-nya dan segala macam. Tapi kalau kita bisa optimisasi nggak masalah gitu ya. Ya, gitu ya. Atau nggak bisa pakai WordPress gitu kan. Nah nanti trainer kita namanya Ferizal ya Pak Ferizal itu akan mengajarkan ya tentang website dan kemudian konten manajemen ya bagaimana membuat konten gitu ya. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu mungkin sebelum saya lanjutkan? Belum ya? Kalau belum kita lanjutkan ya. Jadi, nah ini kita masuk ada namanya REST framework ya. Jadi ini REST itu singkatan aja ya. Jadi nggak usah terlalu pusing ya. REST itu apa? Tapi itu singkatan aja. Nah, jadi kita hidup di era digital ya, di mana semuanya digital lah. Itu ada singkatan namanya 5D ya. Apa aja? Jadi digital device. Digital device berarti ya yang kita gunakan kan bisa laptop, bisa smartphone, bisa tablet ya kan. Nah, itu namanya digital device ya. Jadi alat apa yang kita pakai gitu. Termasuk juga TV kan. Termasuk juga yang ngetren ada Internet of Things ya. Internet of Things ya. Nah, ini jadi sensor-sensor yang atau enggak di rumah itu misalkan apa smart device gitu ya, itu Internet of Things ya. Nah, kemudian platform ya, digital platform. Jadi platformnya yang kita pakai apa? Jadi tempat di mana interaksi itu terjadi ya, termasuk tadi Shopee ya. Nah, Shopee itu ya platformnya. E-commerce itu platform e-commerce. Nah, kalau media sosial ya, itu Facebook, Instagram itu platform media sosial. Nah, kalau Google, Bing itu platform search engine namanya. Jadi digital platform ya. Dari kedua. Nah, kemudian digital media ya. Jadi digital media itu kontennya gitu kan. Jadi ke search engine-nya kalau kalau platform kan alatnya, jadi kita nggak ikut-ikut gitu. Itu udah dibikin oleh Google, itu udah dibikin oleh Lazada, Shopee. Nah, tapi media itu ya kontennya gitu ya, konten marketing ya. Jadi search engine kita beli, misalkan kita beli yang spesifik nggak gitu, search engine-nya gitu, atau nggak umum gitu. Jadi ya, nanti ada caranya gitu, ada yang pakai kurung apa kotak atau nggak ada dua quote itu beda gitu ya. Impact-nya itu beda gitu. Ada yang persis harus sama ya itu lebih spesifik gitu. Itu ya, itu kontennya. Kemudian data. Nah, digital data kan kalau sebenarnya kalau kita transaksi itu kan data kita itu ya, umur kalau ditanyain ya, nama, at least nama, alamat gitu kan, jenis kelamin. Nah, itu kan diambil tuh profil-profil itu kan, profiling itu diambil dari eh, makanya ada namanya.
kalau di Eropa namanya GDPR ya. Kalau di Indonesia itu apa ya, privacy lah. Nah itu kan dia baru bikin sekarang aja kan privacy. Jadi boleh nggak data kita dipakai kan bisa nanya tuh di website itu kan. Boleh nggak? Jadi apa ada cookiesnya gitu kan. Ya, jadi itu sebenarnya ngambil data kita gitu. Nah itu digital data ya. Jadi itu yang dipakai untuk analitik dari bisnis itu ya, data analitik ya. Jadi mereka tahu mempelajari apa namanya profil dari audiensnya gitu. Nah dari situ mereka nanti akan memberikan strategi yang beda ya dari digital marketing gitu ya. Seperti itu. Oh ternyata usia Gen Z yang banyak klik gitu misalkan. Nah itu mereka tahu gitu dari situ. Nah, itu kalau di Eropa itu harus minta izin kan. Makanya kita klik-klik essential cookies atau semuanya gitu. Kalau all ya nanti dia akan bahkan klik kita di tombol mana nanti diketahui sama mereka gitu. Ya, ternyata kita check out tapi nggak pernah beli gitu, nggak pernah finalisasi. Nah itu mereka tahu gitu. Itu seperti itu ya digital data. Nah digital teknologi, nah itu contohnya adalah misalkan tadi ya ada AI, ada apa virtual reality, augmented reality. Jadi kalau misalkan beli ini ya furniture gitu ya, kita belum beli furniture-nya itu pakai augmented reality di handphone kita, kita bisa lihat di ruangan kita nanti kita taruh di mana gitu. Oh, taruh di pojok situ ya kan, taruh di tengah atau nah itu padahal belum ada gitu. Nah itu eh, itu namanya augmented reality ya. Kemudian Internet of Things itu teknologi dia akan selalu berkembang gitu ya. Apalagi nanti generatif AI digabung sama robot gitu ya. Nah itu udah lebih pinter lagi gitu ya, ya kecerdasannya gitu. Itu akan selalu berkembang ya teknologi ini. Nah ini 5D ya. Intinya itu eh, seperti itu ya. 5D nanti bisa dibaca lagi tapi intinya eh, seperti itu. Nah sekarang apa itu race? Nah jadi race itu kan sebenarnya diambil dari yang keempat terakhir itu reach, act, convert, engage gitu kan. Nah saya tambahin plan di sini ya. Nah kalau kita mau jualan ya, dan kalau dulu kan ada namanya 4P ya, price, apalagi tuh promotion gitu ya, zaman-zaman marketing zaman dulu gitu ya. Itu mungkin masih valid ya. Tapi kalau dalam hal ini kita pakai framework RACE ya, karena kita akan mendistribusikan ya digital konten ke sosial media ya, ke internet. Nah, jadi yang pertama adalah apa yang kita lakukan adalah plan, ya plan atau perencanaan. Jadi tujuannya apa? Tetapkan tujuan dan strategi Anda ya dia. Jadi kita punya barang nih, barangnya. Nah itu mau dimarketing di Sumatera Barat atau cuma di Pariaman atau seluruh Indonesia itu kan plan ya. Jadi kita punya misalnya produknya apa ya? Pisang Cavendish gitu misalnya. Nah pisang Cavendish ini pisang aslinya atau udah jadi kue gitu kan? Ya kan? Jadi itu plan kan, mau dipasarin di mana gitu. Kalau dipasarin jauh kan berarti nanti pengawetnya gimana gitu ya, biar dia tahan gitu. Atau enggak, jangan terlalu matang kalau dikirim gitu. Itu pengirimannya seperti apa. Jadi itu di plan gitu ya. Nah kemudian reach ya. Nah reach, nah nanti akan ada tiga itu. Kita punya media nih kan. Kita punya media itu bisa paid on and earn media. Jadi kalau kita punya Facebook kan, kita punya Facebook akun kita, dianggap aja walaupun punya Mark Zuckerberg itu punya kita gitu kan, karena akun kita gitu, kita bisa kontrol. Itu namanya own ya, jadi kepunyaan kita. Nah website juga kepunyaan kita gitu. Tapi kalau Shopee bukan kepunyaan kita, Shopee itu punya orang lain ya, itu paid gitu misalkan ya Shopee ya. Nah kemudian eh, jadi yang kita kontrol penuh itu namanya own ya. Nah kalau yang paid itu misalkan Google Search yang tadi SEM itu, Search Engine Marketing ya. Jadi kita beli kata kunci gitu ya. Kita kata, misalkan skincare kulit kering misalnya ya. Saya punya produk skincare untuk kulit kering. Skincare kulit kering. Nah saya beli tuh skincare kulit kering keywordnya ke Google. Nah itu namanya paid ya. Jadi karena kita berbayar. Atau enggak yang di Instagram yang muncul apa itu advertisement itu berarti berbayar gitu kan. Yang sponsor-sponsor itu. Nah itu berbayar. Nah, kalau earn media itu apa? Jadi earn media itu kita misalkan karena kita bagus kontennya gitu, edukatif gitu. Nah, orang ngambil konten kita kemudian di repost kan, diviralkan. Nah, itu namanya earn media. Jadi kita nggak usah bayar, tapi orang lain memberikan kita keuntungan gitu ya, karena merepost
konten kita. Jadi semua itu kita manfaatkan ya. Itu namanya reach ya. Kemudian act ya. Jadi kalau kita sudah apa namanya sudah kembangkan ya metriknya apa, measuresnya gitu. Nah itu bisa subscribernya banyak. Jadi Instagram followernya lebih banyak ya kan, ya kan. Atau lead lead itu nanti akan mengarah kepada check out gitu, membeli gitu. Jadi subscriber kan nggak harus beli ya. Jadi saya sudah tertarik tapi dia belum beli. Nah, kalau leads itu bisa jadi prospek kemudian jadi customer kita gitu ya. Jadi ada interaksi di situ ya. Yang tadi saya bilang harus ada yang diklik gitu ya. Jangan cuman di post aja gitu. Diklik itu more further information ya, informasi lebih lanjut atau check out atau kontak atau apapun ya. Jadi itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian convert. Kalau convert itu berarti dia menjadi prospek menjadi customer kan dari prospek menjadi customer ya. Nah, jadi bisa juga dia nggak beli online ya, tapi dia udah tahu produknya dari sosial media yang kita broadcast gitu. Nah, tapi dia belinya dia datang ke toko kita, dia itu offline ya. Ya, jadi ada convert kayak konversi dari prospek menjadi pembelian ya, menjadi customer kita. Nah, kita juga mau apa namanya eh, pembeli kita itu nanti beli lagi gitu, balik lagi dan beli gitu. Nah, itu namanya engage itu. Jadi engage itu mendorong loyalitas pelanggan ya dan advokasi yang kemudian mengenerate repeat business itu. Jadi advokasi itu customer kita itu membela kita gitu. Kalau ada yang review negatif dia bela gitu. Karena dia sudah istilahnya menikmati produk kita dan sudah teruji gitu. Jadi kalau ada misalkan kampanye-kampanye negatif ya yang tidak sesuai dengan kenyataan, nah dia melakukan advokasi ya, ya advokasi. Nah biasanya itu nggak diperhatikan itu saya lihat di Shopee misalkan ada orang komen di jawabannya terima kasih jadi kayak nggak kayak robot aja yang jawab gitu padahal yang beli kan manusia gitu ya. Nah karena itu review itu menjadi sangat penting karena review itu menjadi penyebab orang beli lagi gitu. Kalau dia udah kecewa kemudian kita nggak respon ya dia nanti ngambek dan nggak beli lagi. Jadi review itu harus dilihat ya termasuk negatif komen itu review negatif itu harus dihandle juga gitu karena namanya manusia jadi eh, ibarat kita berhubungan dengan tetangga atau saudara kita atau kolega ya di kantor nah itu juga sama gitu kalau ada negatif nggak langsung diselesaikan nanti dia menjadi apa prosesnya lama gitu kemudian dia apa istilahnya efek domino ya jadi semakin membesar nah itu menjadi sulit gitu kalau udah viral kan sulit nah kita lihat aja di Indonesia karena udah viral ya akhirnya dia berhenti gitu kan menjadi menteri misalkan. Ya karena dia udah terlanjur viral gitu ya. Jadi begitu ada komentar atau apa diselesaikan langsung. Jadi tidak akan menjadi tidak amplify ya, tidak apa kalau udah media yang turun kemudian memviralkan nah itu susah gitu, sulit gitu untuk menyelesaikannya ya. Nah, itu ada pendekatan apa namanya? Mix ya. Mix jadi antara branding gitu dan kualitas produk gitu ya. Jadi ada campaign misalkan Coca-Cola misal share Coke atau apa atau kita lihat ilmunya aja ya. Jadi bukan produknya ya. Jadi kampanyenya apa ya, tapi kemudian penjualannya apa. Jadi ada misi dua kan. Kita mau penjualan kemudian ada branding juga gitu. Jadi kalau branding kita lebih 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 lama ya. Kalau penjualan kan shortcut kan, saya mau penjualannya meningkat gitu kan. Jadi orang beli banyak. Tapi kalau brandingnya itu, image-nya itu nggak di-maintain, nah itu tidak bertahan lama gitu ya. Ya, makanya itu pendekatan dua itu penting gitu. Jadi manage branding, image kita, dan kemudian penjualan gitu ya. Jadi advertisement yang kita lempar, ya, makanya banyak misalnya kalau ada Serior Coke atau beli mobil Hyundai dia punya drive-in gitu ya. Jadi kampanye-kampanye itu yang dibuat supaya dua-duanya itu jalan. Jadi penjualannya meningkat ya, check outnya meningkat ya. Kemudian brandingnya juga lama gitu. Itu ya. Jadi di image di otak pelanggan itu dia lebih lama gitu ya. Itu ada dua tujuan tersebut ya. Jadi nggak harus beli ini ya penjualan banyak tapi tetap apa namanya dia sustain gitu brandingnya gitu. Kalau misalkan kita ngomongin Apple gitu kan dia udah branding gitu, udah dia mahal produknya mahal bukan karena
ininya apa ya bahannya gitu ya, tapi karena brandnya gitu ya. Nah itu yang sulit gitu ya. Jadi yang harus kita manage gitu. Nah itu apa namanya race ya namanya ya. Biar ingat ya race ya. Itu reach, act, convert, kemudian engagement ya, engage ya. Ya. Nah kalau ingat ya tadi konsep simpelnya ya, Pak, itu kan tadi ada namanya targetnya. Nah itu kalau di marketing itu namanya persona itu. Jadi persona itu apa? Jadi kita punya produk nih, ya, punya produk misalkan batik gitu misalkan ya, yang produk dari Pariaman misalkan apa ya, ya, atau mungkin kue ya, kue apa balado misalkan atau apapun, ataupun fashion ya, fashion baju gitu. Nah itu kita harus mengetahui persona gitu atau targetnya. Persona itu apa? Persona itu adalah gambaran jelas tentang pelanggan ideal gitu, yang ingin kita tarik, yang kan menjadi pembeli kita gitu, ya. Jadi kini saya punya produk. Nah, kira-kira yang beli saya maunya apa gitu? Usia antara 20-30 atau 30-40, ibu rumah tangga atau wanita karir atau apa gitu. Nah, itu persona gitu, ya. Jadi itu persona ideal yang ini kan. Karena kan tergantung harganya juga kan. Kalau harganya mahal atau murah gitu ya. Jadi kalau ini untuk golongan menengah atau golongan bawah gitu. Nah, itu persona itu harus jelas gitu. Ya, membangun persona. Jadi kita mengumpulkan data relevan ya tentang minat dan perilaku audiensnya termasuk apa? Termasuk psikografis gitu. Jadi aspirasi, faktor psikologis ya. Jadi sikap, aspirasi, faktor psikologis ya. Demografis, nah demografis kan usia, lokasi, tingkat pendidikan, status keuangan, nah itu demografisnya. Termasuk psikografis itu misalkan baby boomer ya, yang usia lahir tahun 70-an atau apa, yang nah dia masih bisa menggunakan teknologi nggak gitu? Atau nggak Gen Z sukanya pakai apa gitu? Oh ternyata sukanya pakai TikTok gitu kan? Oh sukanya kalau beli dia review dulu misalkan ya, review kalau di Indonesia misalkan apa namanya beli hotel mau cari hotel gitu kan? Nah kadang ada hotel yang di manage private gitu ya, jadi misalkan apartemen atau apa ya, jadi strukturnya bukan hotel ya, tidak ada manage. Nah dilihat reviewnya. Kalau kita nggak hati-hati itu bisa jadi nggak ada tuh, bisa ketipu gitu. Oh, ternyata nggak ada itu hotelnya gitu ya. Atau nggak ada tapi servisnya jelek gitu. Nah jadi faktor psikologis ya. Jadi orang mau beli itu dia cari review dulu atau dia langsung beli gitu, ya kan? Nah itu termasuk psikografis ya. Nah itu yang harus kita punya gitu, kita punya ya. Nah, jadi contohnya apa? Ada usia, lokasi, ya, jenis kelamin, minat, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, status hubungan, dia menikah atau single, ya kan? Dia mempengaruhi keputusan pembelian. Ya. Kemudian tentu bahasa yang digunakan apa bahasa daerah gitu kan, bahasa Padang atau bahasa Indonesia gitu kan, tergantung lokasinya gitu, ya, lokasinya. Nah, itu menjadi persona kita jadi. Jadi yang apa pelanggan ideal yang kita mau gitu. Nah, termasuk situs web favorit ya. Mereka pakai Lazada atau pakai Shopee gitu. Kalau mau beli, ya kan? Gitu. Kalau mau beli ke hotel misalkan, ya, misalkan ada agrowisata itu, misalkan di situ. Pak, Ini, izin bertanya Pak. ya, ya, silakan, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami perwakilan dari masyarakat Pak, yaitu UMKM yang akan dimunculkan baru. Iya, Jadi ingin bertanya untuk kiat-kiat bisa menginformasikan bisnis ini ke media sosial, tapi langkah-langkah pertamanya itu Pak yang belum kami ketahui, iya. bagaimana Ya. supaya masyarakat atau pembeli tahu akan jualan kita Pak. Oh, gitu. Namanya Ibu siapa? Mohon maaf. Maaf, nama saya Neni Gusnaini, Oh ya, Bu perwakilan Neni. dari BPD di Ya, Desa Cibadak ini. Bu Neni ya. Dan kebetulan, tunggu Pak, kebetulan kami ada pengelolaan
madu trigona. Jadi ingin kami pasarkan melalui seperti Shopee atau Lazada. Jadi ingin tahu kiat-kiatnya dan langkah-langkahnya. Terima kasih Pak Sandi. Jadi apa namanya? Ya, jadi UMKM ya. Jadi kan mau kiat-kiat untuk memperkenalkan ya. Jadi ya. Oke. Nah, itu tadi kan yang saya konsep apa namanya? Simpelnya itu kan bisa kita punya website sendiri atau bisa taruh di marketplace gitu ya. Jadi itu ada pilihan gitu. Kalau misalkan website sendiri, ya itu kan Desa Cibadak Mentawai kan punya website juga tuh kan. Nah itu sama gitu ya. Jadi kita beli domain, kita hosting, kita ada ongkos di situ. Kita bikin website, ya kan? Ya seperti itu. Ya. Nah atau kemudian kita ini apa namanya menggunakan yang gratis gitu. Ya gratis itu seperti Google Page gitu ya. Nah nanti kita ajarkan nih Bu ya untuk membuat Google Page seperti apa gitu kan. Nah yang itu dulu. Jadi tempat yang kita mau pasang produk kita di mana gitu. Itu di planning kan atau di website atau kita mau taruh di Shopee tuh kan atau enggak yang gratis dulu deh saya mau belajar itu bisa dipakai di Google Page gitu. Makanya nanti ada pelatihan apa namanya membuat bukan pelatihan ya apa tugas ya. Tugas itu untuk membuat account bisnis Google gitu. Kalau kita create Google itu kan ada ya personal atau bisnis kan. Nah, Ibu kalau mau bikin Google ya kan, bikin Google itu pilihnya bisnis gitu. Nah, tapi jangan kasih nama Ibu, nama tokonya apa maunya gitu. Jadi pertama harus dilihat saya mau branding apa nih gitu. UMKM-nya namanya. Nah, itu yang mudah diingat orang kan, ya kan? Misalkan apa? Ibu berarti toko apa madu atau apa Bu tadi? Maaf ya. Madu trigona Pak. Madu apa Bu? Iya ada. Sudah madu trigona itu galo-galo sudah ada mereknya sudah kami pasarkan cuman hanya di sekitaran desa saja. Kami ingin lebih gitu Iya. maksudnya Nah, keluar daerah. ya. Ya, yang seperti Bapak sampaikan tadi ya, melalui internet yang gratis Google Page. Apa namanya tadi? Google Page namanya Bu. Google Page. Google Ya. Page. Ya. Makanya nanti Google Page itu kan ada namanya tuh. Jadi kalau nanti kan www.google.com/nama misalkan madu apa gitu. Makanya Ibu pilih ya pertama itu nama yang orang mudah ingat gitu. Misalkan madu Mudah mengingat ya. apa gitu. Misalkan madu tadi apa namanya. Ya, seperti itu. Jadi pertama kemudian saya mute dulu ya Bu ya biar ini ya biar nggak echo ya. Jadi pertama ya bikin nama dulu. Jadi Ibu survei nama yang paling mudah lah yang orang nanti ingat gitu ya. Karena itu akan menjadi nama website juga. Ya jadi itu dulu. Yang kedua bikin Google account bisnis gitu. Karena nanti ini masalah bisnis ya kadang kita kalau kita nggak sesuai dengan Google misalnya atau nggak Facebook atau Instagram ya nanti diblok sama mereka gitu. Jadi harus jelas gitu ya. Nanti dia akan nanya banyak verifikasi gitu, pajaknya atau apa gitu kan. Kalau kita mau beli advertisement ya. Makanya Google Business, nah itu gratis kok Google Business dengan nama tadi itu ya, yang jangan yang sulit-sulit ya. Kemudian yang kedua bikin Google Page ya. Ya. Google Page yang gratis. Saya ngomongin yang gratis dulu. Nah, di Google Page itu dia ada page ya. Nah, itu kita bisa pajang ya produk kita gitu. Jadi Ibu nanti bikin kontennya kan untuk content creation. Jadi semua produk itu Ibu bikin foto yang profesional gitu ya. Jadi dipoto ya seperti ada di Lazada atau di apa namanya Shopee kan bisa lihat tuh yang jualan apa kan ada fotonya. Jadi bikin foto yang bagus gitu. Jadi pakai foto bagus, kemudian ingredientnya apa, keunggulannya apa. Oh ini madu ini untuk kesehatan bagus atau apa. Jadi apa yang menarik sehingga orang mau beli gitu. Jadi fotonya ya. Kemudian ada berapa katalog gitu. Jadi yang Ibu mau jual itu ada berapa jenisnya, ya kan? Jadi Ibu foto satu-satu, kemudian dibikin
tulisannya ya tentang foto itu, ingredientnya atau khasiatnya misalkan. Kemudian dibuat di mana. Kalau yang penting aja yang menurut ibu penting gitu. Nah, kemudian diupload di page. Itu kan page ya. Page itu seperti website biasa. Jadi orang ngeklik ya, orang ngeklik nanti dia bisa lihat gitu. Bisa lihat produk kita ya. Nah, kemudian kan dia ada linknya itu ya kan. Yang link di atas ya. Yang www.google.com/nama toko ibu gitu ya kan. Itu. Nah, kemudian link itu setiap ada sosial media ya, itu ibu cantumkan tuh link itu. Nah, itu link itu bisa juga di-convert ke QR ini kan. Jadi ada di internet cari aja yang convert dari apa namanya? Dari nama ke QR ya. Jadi nanti QR nah itu ibu bisa bikin bisa di setiap apa namanya? Upload yang di Instagram atau di TikTok itu taruh aja QR itu nanti orang scan nanti dia akan di link ke apa namanya? Ke website tadi gitu. Jadi dia udah pakai kamera itu dia bisa nggak usah dia ngetik gitu misalkan seperti itu. Nah itu satunya. Jadi kalau mau bikin bisnis card misalkan ada ketemu relasi atau apa dikasih aja itu ada cardnya di situ ya daripada nanti tulisan google.com/apa udah kasih QR code aja di situ nanti dia bisa scan nanti dia otomatis akan ke Google Page tadi. Nah di situ belinya gimana? Nah itu kan ada tadi gitu ya. Nanti kalau cuma lihat doang belinya kebingungan ya buat apa juga gitu. Nah, jadi di page itu dikasih tahu belinya apa, belinya gimana caranya. Ya, ataukah di situ ada WhatsApp bisnisnya ditaruh nomornya, ya kan, nomor di situ. Jadi kalau mau beli nanti ngubungin ibu gitu. Nanti sama ibu kan nanti di follow up ya. Oh, transfer ke sini, terus buktinya kirim ke saya gitu kan. Nah, itu emang ada proses ya. Kalau yang misalnya kayak Shopee atau apa kan otomatis ya, nggak harus nanya-nanya orang, dia langsung bayar langsung dikirim gitu. Jadi itu di desain juga. Kalau misalkan agak sulit ya eh, WhatsApp bisnis taruh di page itu gitu. Kemudian semua link sosial media juga bisa ditaruh di situ gitu di bawahnya ya gitu. Jadi nanti dia lihat barangnya, kemudian ada kodenya kan. Kalau bisa dikasih kodenya. Jadi kalau dia mau beli, dia tahu nomor sekian Bu, saya mau belinya gitu. Jangan nggak ada kode sama sekali nanti salah salah kirim lagi, ya kan? Jadi ada dikasih kode aja, misalnya produk ibu yang madu jenis ini kodenya apa gitu. Bikin aja bikin sendiri gitu kodenya yang nanti si referensinya nanti jelas gitu ya gitu ya itu yang pertama ya jadi kita nggak harus bayar dulu ya kadang yang penting kita belajar gitu menggunakannya kan kalau udah optimize kita punya uang nah baru kita beli website profesional kan ya web profesional ya, dengan nama www nama tokoibu dot misalkan com yang kedua adalah Google My Business gitu atau Google apa namanya bisnis ini. Kalau dulu namanya Google My Business. Jadi ibu kalau misalkan cari toko misalkan ya, itu kan di Google Map ya, atau enggak di Google Search toko apa misalkan di situ toko batik mana gitu, atau toko eh, toko keripik balado Pariaman gitu kan. Nanti kan keluar tuh Bu, ya kan lokasinya. Nah itu namanya Google Business tuh Bu. Google Business. Kalau dulu namanya Google My Business. Jadi ibu bikin Google My Business, makanya tadi akun Google itu penting. Ketika ibu punya akun Google, baru ibu bikin Google My Business ya. Google My Business itu. Eh, nah, nanti di Google My Business itu kan ada kontaknya, ada gambarnya, ada reviewnya gitu kan, ya kan? Ada alamat ibu gitu, alamat tokonya mana gitu, dicantumkan di situ. Jadi nanti kalau orang mau beli offline, nanti dengan lihat di Google itu nanti dengan Google Map nanti dia bisa datang ke situ. Atau enggak reviewnya, review nanti yang beli nanti dia bisa review di situ, ya. Ya, jadi itu semuanya gratis itu nggak berbayar gitu ya. Ibu bisa bisa cari tahu misalkan search aja di situ yang sudah punya Google tadi My Business itu nanti tahu gitu. Biasanya kalau yang perusahaan-perusahaan itu dia punya gitu. Ya, search aja di Google Engine atau di Google Map nanti pura-pura aja mau beli apa nanti kan ada gambarnya tuh lokasi di mana. Nah, itu namanya Google eh, My Business gitu. Itu dulu sih Bu yang itu dulu yang Google Page sama Google My Business sama Google Account itu bikin dulu gitu baru.
Baru Ibu bikin foto yang Terima bagus kasih, ya. Pak. Ya, Terima kasih Pak informasinya dan pengetahuan ilmu dari Bapak tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. ya, Terima terima kasih banyak Bu. kasih. Ada lagi Silakan. yang nanya, silakan. Ya, ya, saya lanjutkan ya. Itu contohnya. Nah, Kamu, ya, kamu. ada nanya lagi Bu? Lanjut Pak. Oh ya, lanjut ya. Saya mute dulu ya. Nah, ini ada tugas misalkan kalau misalkan kita punya website gitu ya. Ya, punya website ya. Nah, kemudian kita ingin tahu strategi kompetitor kita. Kadang kita bisa niru strategi kompetitor kita gitu. Dia ngapain sih misalkan ya. Kalau di tempat Ibu perusahaan apa yang kira-kira UMKM yang lagi ngetren Bu di situ atau yang ada dengan produk kita, ada yang bisa ngasih tahu nggak? Mungkin ya. Kalau di tempat kita UMKM yang lagi ngetren itu kerupuk kerupuk ladu Pak. Kerupuk Ladu, ladu. Ya. ladu ya. Dari mana? Kerupuk ladu itu kerupuk balado bukan ya Bu? Yang pedes itu bukan ya? Ladu arai namanya Pak. Kalau balado yang di Bukit Tinggi Pak, kalau kami di Pariaman khususnya ladu namanya Pak. Tapi ladu itu dari tepung beras dan dipakai cetakannya dari pinang Pak. Oh Arai gitu. pinang bunga pinang itu Pak. Nah, itu yang ciri khas kami di Pariaman. Oh gitu. UMKM-nya itu yang sedang booming. Bentar ya Bu, saya share screen dulu ya. Saya cek dulu ya Bu ya di sini ya. Arai pinang. Nah ini GDPR nih Bu, kayak kayak gini ini cookies GDPR ya, yang tadi apa privacy itu. Apa namanya keripik ya, keripik ladu ya Bu, Arai Pinang. Nah di sini ya, kita klik di sini ya. Oh seperti ini. Nah ini ada Shopee-nya. Ini Pak. Nah, itu Pak yang Arai Oke. Pinang. Oh ada di Ladu toko. Arai Pinang. Oke. Nah dia nggak ada ininya ya, nggak orang nggak bikin itu ya Google apa namanya My Business ya. Nah itu Ibu misal kalau punya toko seperti ini bikin aja Bu, bikin Google My Business nanti di sini ada keluar apa namanya mapnya gitu. Jadi mapnya jadi nanti eh, orang mau orang tahu oh ini tokonya ada gitu ya seperti itu. Nah nanti di Google tadi yang ada mapnya itu nanti bisa dimasukin websitenya gitu ya seperti itu. Nah ini kan di sini ada Shopee. Kalau Shopee kan dia marketplace ya. Jadi dia nggak ada apa namanya ini Bibli marketplace semua ya in market ya. Jadi semuanya pakai marketplace ya. Nggak ada yang ini ya. Ya, oke. Pak, izin tanya lagi Pak. Iya, silakan Bu. Ini kendalanya Pak, kalau dibikin web itu Pak, apa masyarakat itu kurang kurang suka mengunjungi web Pak, termasuk saya sendiri. Iya, Mencari-cari di link itu agak rumit. Jadi orang yang praktis saja lihat di Shopee, di Lazada, yang paling iya. cepat kan. Ya sebenarnya nggak juga Bu. Kan kalau di Shopee itu kan Ibu kan kasih link juga kan. Kalau nggak kasih link, saya masuk Shopee banyak banget tokonya ribuan Bu di situ. Ya susah. Tapi kalau jadi sama aja konsepnya. Jadi kalau Ibu punya website sendiri, linknya itu yang Ibu kasih. Makanya saya tadi bilang link Ibu boleh di-convert ke QR gitu. Yang kotak itu loh Bu, QR itu. Nah, jadi orang tak pakai kamera, jadi nanti dia udah ada link ya tinggal klik gitu. Jadi dia nggak harus ngetik-ngetik pakai tangan gitu, gitu. Sebenarnya konsepnya sama gitu, ya. Jadi karena ibu harus naruh barang dagangan kan. Nah, barang dagangnya mau ditaruh di mana gitu. Nah, di salah satunya di page tadi itu di website itu. Di Shopee juga sama kan barang dagangan kita ditaruh situ kan, gitu. Sebenarnya padahal ditaruh di Shopee misalkan ya, kita login Shopee.
Nah, kemudian kan kita link Shopee itu yang kita kasih ke orang sama aja gitu sebenarnya. Kalau linknya kita nggak kasih orang, orang juga nggak akan ketemu gitu. Dia masuk ke Shopee, dia tulis misalkan keripik ladu Arai Pinang, dia kalau masuknya ke toko toko orang lain gitu, bukan toko ibu gitu kan. Karena kan yang jual mungkin nggak cuma satu gitu. Ya, jadi konsepnya sama gitu ya. Jadi kita manfaatkan yang gratis dulu ya dari Google misalkan. Nah, itu kemudian nanti dievaluasi kan. Kalau ibu sudah banyak ngirim-ngirim di setiap ada di Instagram, ibu kirim tuh informasi lanjut atau kasih QR-nya di situ di setiap posting itu kan, atau enggak di captionnya. Nanti dilihat dievaluasi kan. Kan kalau di digital marketing itu kan seperti ini sama Bu, seperti istilahnya membesarkan anak kita gitu kan. Jadi digital marketing itu nggak langsung tiba-tiba besok semuanya terkenal, nggak. Jadi itu apalagi organik ya, itu kita harus apa namanya kita manage gitu. Jadi kita pelihara gitu, seperti kita memelihara anak ayam gitu kan. Nanti dia gede, 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 gede. Jadi nanti ibu akan merasa hasilnya itu setelah 5 tahun gitu, kalau ibu konsisten gitu, ya konsisten. Jadi nanti followernya jadi banyak, kemudian makanya ide-ide kreativitas itu ada. Bagaimana bikin konten yang kreatif gitu kan. Jadi eh, nanti hasilnya itu akan apa namanya akan ada setelah sekian lama gitu, nggak instan gitu ya. Nah kalau di sini misalkan ya keripik ladu Arai Pinang misalkan. Nah ini kan yang terkenal Shopee-nya sama Tokopedia sebenarnya. Sebenarnya kita membesarkan Tokopedia atau Shopee gitu. Tapi kalau ibu misalkan ini menarik nih apa namanya produk ini banyak yang beli segala macam, ibu punya website sendiri. Nanti ketika ibu benar-benar ya bekerja di situ ya, bikin konten yang bagus, bikin ada vlognya juga, ada blognya juga, ngasih tahu "Oh, ini cara pembuatannya seperti ini." Jadi ibu bikin konten misalkan cara bikinnya begini loh, ada videonya segala macam atau ada artikelnya. Nanti suatu saat ketika saya keklik di sini, nanti keluarnya website ibu gitu di sini yang pertama gitu, bukan Shopee gitu. Itu digital marketing seperti itu. Jadi kalau tujuan dari Google Search ya SEM atau SEO ya tadi ya Search Engine Optimization atau Search Engine Marketing itu tujuannya agar ketika orang search itu kita ada di halaman pertama gitu. Kalau kita ada di halaman 10 orang udah nggak beli, orang harus ngeklik-ngeklik 10 kali gitu kan. Udah dia nggak itu. Jadi minimal kita ada di satu atau dua gitu. Ada di sini gitu. Ya, ada di halaman bukan di nomor 10 apalagi 100 gitu ya. Itu tujuan dari optimisasi search engine itu seperti itu begitu. Nah, ini yang kata-kata ini yang dibeli itu ke Google gitu. Ya. Atau enggak kalau website kita dioptimisasi ya, kita banyak orang nanti link ke situ banyak buka, banyak segala macam. Nah, itu otomatis sama Google itu nanti menjadi halaman satu gitu. Nanti dia naik peringkatnya gitu. Nggak harus kita bayar misalkan itu bisa naik peringkatnya. Silahkan Bu Mira. Ya, silahkan Bu. Ya, ya. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatannya Pak. Jadi kalau untuk kita di Desa Cibadak Mentawai ini Pak, sebenarnya eh, untuk digital marketing ini tujuan kita sebenarnya kan untuk menghidupkan eh, usaha-usaha Hmm, UMKM desa, di ya, mana itu pelakunya kan ibu-ibu, Pak. ya. Sebenarnya kalau kita ngomong soal digital marketing, kalau generasi muda kita itu udah jauh juga dia, udah Hmm. ada yang bikin QR juga. Nah, cuman yang untuk ibu-ibunya ini Pak, gimana kita memelekkan ibu-ibu ini dengan digital marketing? Ini Mhm. Pak. Seperti kata Ibu Neni tadi, untuk buka website aja ibu-ibu ini malas. Ya, termasuk Hmm. juga saya. Ya, Jadi itulah Pak misinya itu Pak. Gimana kita ibu-ibu ini, terutama yang punya usaha UMKM, ya. bisa misalnya terfasilitasi
tidak merasa beban memasuki website, buka Facebook, Google search, Pak. Jadi mungkin itu yang Iya, tips-tips yang perlu diberikan kepada ibu-ibu di desa Cibadak Mentah ini, Pak. iya, Mohon tanggapannya, Pak. Terima kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Ya, tadi terima kasih banyak ya Bu Mira ya, Bu Neni. Jadi kan kita tadi membuat tools gitu ya, yang konsep sederhana itu bagaimana kita memperkenalkan produk kita gitu kan. Saya tadi kasih penjelasan bahwa seperti kita punya toko ya, kalau di digital marketing ya tokonya website gitu atau enggak marketplace atau yang tadi Shopee itu, yang di mana kita jualan kita ada di situ gitu. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana kita memperkenal produk kita biar bisa efeknya luas gitu, semua orang itu bisa lihat. Nah, nah itu fungsi dari sosial media gitu kan. Sosial media pun kalau kita nggak bisa pakai juga kurang optimal. Misalkan saya kasih contoh di Instagram Bu, kalau Ibu post sama Ibu bikin reel itu beda. Kalau reel itu ya kan, kalau reel yang 1 menit itu dia bisa bukan follower kita dia bisa lihat gitu. Jadi minimal eh, mereka yang lihat itu tahu produk kita karena mereka udah lihat kan, gitu. Itu ya. Nanti saya kasih contoh ya. Jadi eh, saya kasih spoilernya ya. Jadi apa triknya ya. Jadi di Instagram ibu itu bikin Instagram bisnis ya, jangan private apa live taruh di situ karena ini biar fokus ya. Jadi bisnisnya apa taruh di situ juga. Bikin reel. Nah kemudian reelnya itu Instagram itu dibuka gitu. Jadi tipenya itu profesional ya. Jadi nanti di setting itu ada yang private, ada yang profesional. Nah, itu Ibu bikin profesional. Jadi kalau kita udah bentuknya profesional itu bukan private. Kalau private kan kita add dulu nanti di approve kan. Nah, kalau profesional itu dia terbuka gitu. Siapapun bisa follow gitu. Jadi nggak di lock gitu ya itu. Nah, kemudian di situ kelebihannya itu ada analitiknya. Jadi misalnya kita buat reel, nanti kita bisa lihat ya viewernya berapa nih gitu. Oh ini lagi viral nih, saya bikin bikin video ternyata viewernya ada 1.000 gitu. Yang ini 200. Nanti ibu bisa pelajari itu. Oke. Nah sekarang saya basic balik lagi ke bisnis gitu ya. Ini kan marketing ya. Kita nggak ngomongin digital dulu kan. Marketing ini kan kita mau jual produk kita nih, ya kan. Meskipun yang ownernya itu baby boomer, saya juga baby boomer nih, saya lahir tahun 78 ya. Kayak ibu-ibu juga jadi generasi lama gitu ya. Bukan yang Gen Z ya. Ya, kan kita penjualnya, Bu. Kita penjualnya. Kan yang kita mau pembelinya gitu kan. Ya kan? Bukan kita mau misalkan keripik ini kan nggak harus ibu-ibu yang beli gitu. Ya. Jadi pembelinya itu yang kita mau gitu. Nah, pembelinya itu berarti bisa genset, bisa umur 20 tahun, 15 tahun. Yang namanya keripik ya, namanya kue kan anak kecil juga suka gitu kan. Nah, itu yang kita tujuan kita, makanya tadi saya bilang set goalnya dulu gitu. Jadi kalau ibu-ibu yang jualan misalkan nggak bisa teknologi segala macam nggak masalah kan, saya maunya yang beli gitu. Yang beli itu kan dia udah biasa pakai pakai internet gitu kan, udah biasa karena generasi baru gitu kan, generasi yang sekarang gitu. Nah, nah itu bisa yang misalkan agak kesulitan ya seperti itu, ya itu ibu kan bisa meminta bantuan misalkan anak gitu kan. Oke. Jadi anak tolong bikinin itu dong gitu kan. Anak kita nanti yang bikinin gitu kan. Tolong bikinin QR-nya gitu, bikin apanya nanti anak. Jadi kita menjalankan bisnis core-nya ya, bikin keripiknya atau di dapurnya. Nanti anak kita yang akan membantu kita dalam pemasaran ini gitu. Karena anak kita lebih siap gitu misalnya dalam ini ya. Jadi tips saya sih seperti itu Bu ya. Jangan memaksakan misalkan oh ibu-ibu gimana caranya saya ngeklik. Kan bukan maksud kita itu untuk digital marketing itu bukan ibu yang ngeklik tapi pembeli kita itu yang ngeklik itu. Jadi ibu bisa memanfaatkan misalkan apa namanya anak-anak kita ya yang sudah lulus SMA atau kuliah atau apa untuk membuatkan gitu untuk jadi memfasilitasi. Yang penting kita tahu konsep globalnya gitu. Konsep globalnya apa yang bisa kita pakai gitu, teknologi nggak harus bayar gitu. Kayak Google itu kan nggak harus bayar, ya kan? Nah itu minta tolong dibikinin atau di ini nanti ibu nanti bisa ditunjukin ke ibu. Ini Bu, ini udah jadi nih. Terus nanti ibu bisa kasih solusi kan. Oh ini kayaknya fotonya kurang bagus nih, bisa bikin lagi nggak gitu. Oh ini nanti ibu bisa kasih apa namanya saran gitu ya.
Ya, nanti dibukain ke ibu, nanti bisa dikasih saran gitu. Gitu ya. Itu sih saya, karena kalau nggak gitu nggak besar gitu. Kalau kita memikirkan sempit gitu ya. Oh, kan tetangga kita ibu-ibu segala macam nggak ngeklik. Kan itu target kita, target pasar kita mana gitu kan. Mau dipasarin di mana gitu. Itu yang harus kita pikirkan ya. Atau kamu mau dijualin ke tetangga aja ya kan nggak maju dong nantinya usaha kita gitu ya. Kita kan maunya marketnya luas gitu dan kita mampu deliverynya gitu kan. Ya kan delivery sekarang ada JNE, ada apa namanya itu, apalagi tuh di Indonesia itu ya. Ada JNE, ada banyak istilahnya delivery yang memungkinkan dia jarak jauh gitu ya. Mbak, memungkinkan itu. Tentu dengan bisnis hitungan bisnis gitu ya. Kalau mau jauh ya berarti minimal apa namanya pengirimannya sekian pack gitu ya, sekian bungkus gitu ya, nggak satu-satu gitu. Itu sih menurut saya. Jadi jangan terbelenggu dengan apa namanya teknologi tadi ya. Jadi kita bisa menggunakan resources orang lain gitu ya untuk melakukan itu gitu. Itu menurut saya sih. Gimana Bu Mira, ada ini apa? Mungkin jelas atau Oh, ada pakai moderator deh. Itu ada kamera aktif dah. ya silakan Bu Novi. Kamera. Kamera, makanya kamera nampak loh, Dosko. Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ada Pak. Oh ya, silakan. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan Pak, nama saya Devi. Saya ketua kelompok wanita tani yang kami di sini juga menjual produk berbasis pertanian, Pak. Oke. Yang ingin saya tanyakan di sini, Pak, kalau kita membuat digital marketingnya ini yang berbasis web seperti yang Bapak contohkan di Google Page itu, bagaimana cara kita mempromosikannya, Pak? Kalau biasanya kan kalau orang mau belanja nih, Pak, di Shopee misalnya kan orang kan langsung ngetik barangnya itu Pak di Shopee-nya. Kalau kita bikinnya di Google Page ini Pak yang berbasis web ini bagaimana cara orang bisa mengakses toko kita Pak? Yang kedua pertanyaan saya, apakah seandainya kita bikin toko yang berbasis web ini kan apakah kita juga harus promosikan seperti di sosial media Facebook, Instagram dan lain-lain itu atau cukup dengan web itu saja Pak? Mungkin itu dulu yang saya tanyakan. Mohon saran Mas apa ya penjelasannya Pak. Iya. Jadi saya balik lagi ke sini ya Bu ya. Jadi ini sebenarnya digital marketing itu ya seperti marketing tradisional gitu ya Bu ya. Jadi bagaimana kita memperkenalkan produk kita gitu. Jadi bukan sesuatu yang beda gitu. Jadi ilmu-ilmu marketing. Jadi Ibu yang biasa marketing tradisional gitu. Saya mute dulu ya Bu mungkin ya. Jadi yang biasa marketing tradisional ya ini tinggal diimplementasikan di sini gitu. Jadi sama aja gitu ya. Ya. Nah, jadi konsep ini simple konsep ya. Misalkan Ibu bikin apa namanya page ya. Berarti di bawah kan make sales itu di bawah ya. Jadi Ibu taruh apa namanya produk-produknya di sini. Misalkan di Google Page tadi ya. Atau Ibu juga punya Shopee di sini. Ya kan? Punya Shopee di sini ya. Nah, kemudian Google Page ini itu pun bisa dimasukin link Shopee-nya gitu di sini. Jadi terserah pembelinya kalau dia mau Shopee ya Shopee. Yang penting dia gampang mau check out gitu gampang gitu ya. Ya. Jadi eh, jadi di Google Page-nya itu bisa Ibu bisa dimasukkan link Shopee ya. Kemudian WhatsApp bisnisnya di bawahnya juga dimasukin link sosial media gitu ya. Ya kan? Nah, link kita ini ya kan untuk viral untuk orang tahu kan harus dikasih tahu ke orang lain dan kalau nggak mungkin juga dia akan cari di apa di Google nanti ketemu toko ibu kalau itu websitenya nggak dioptimisasi gitu. Jadi nggak keluar di page pertama yang tadi saya sebutkan. Jadi makanya itu harus ada manual gitu ya. Artinya manual ini
kita advertisement juga link ini. Makanya saya bilang tadi, setiap ibu post, misalkan ibu kan bikin post nih, keripik apa gitu kan, misalkan. Nah, ibu sertakan itu, bikin QR-nya ya, misalkan link itu kita convert jadi QR ya. Ya, tujuannya apa? Biar orang bisa scan, nanti otomatis dia masuk ke ini kita, apa namanya, ke link kita gitu, nggak harus ngetik gitu. Jadi setiap post-post itu, ya setiap post-post itu, ibu masukin informasi tentang website ibu gitu. Nah, di situ kan dia mau beli nih misalkan. Dia mau beli dari webpage itu. Nah, itu nanti cara belinya gimana gitu. Ya, cara belinya gimana. Nanti dikasih tahu di page itu dikasih tahu, makanya namanya X tadi ya. Nih mau beli gini caranya gitu kan. Bisa juga pakai WhatsApp bisnis gitu ya. Jadi nanti di situ WhatsApp bisnis nanti kan dia ngeklik tuh. Jadi WhatsApp ibu itu nanti linknya ada di page itu kan. Begitu ngeklik nanti dia keluar web WhatsApp-nya kan, atau enggak keluar kalau dia pakai smartphone ya dia akan langsung chat ibu kan. Ya biasanya kan dia ada otomatis reply tuh. Selamat pagi, apa yang bisa saya bantu gitu. Biasanya kan bisa di set gitu. Nah dari situ nanti follow up-nya gitu. Memang tidak otomatis seperti Shopee. Shopee kan langsung bayar, ya kan. Kemudian di deliver. Nah di situ bisa jadi dia nanya, Bu saya mau beli ini gitu. Jadi ada follow up dari penjualnya kan. Oh silahkan. Saya mau beli yang ini Bu, berapa buah? Gimana? Oh berharganya sekian. Ibu transfer ke rekening saya di sini gitu. Nanti dia beli, nanti dia ibu kirim gitu. Jadi seperti itu Bu. Ya. Atau enggak di webpage itu apa namanya? Ada link Shopee. Jadi kalau dia mau beli lewat Shopee ya bisa gitu. Nanti dia klik, nanti beli Shopee. Gitu. Seperti itu ya Bu. Nah kalau di luar negeri ya Bu. Kalau di luar negeri, kalau di Indonesia juga saya lihat, kakak saya kan dia general manager hotel gitu ya di Pekalongan gitu. Kalau di luar negeri itu kalau pakai marketplace, kalau di marketplace untuk hotel kan kayak Booking ya, Booking.com atau Traveloka, itu kerugian bagi mereka Bu. Kalau di luar negeri ya. Kenapa? Karena dia harus bayar fee kan 10% kan. Ibu kalau misalkan di Shopee kan harus bayar Shopee juga dong. Nggak mungkin gratis kan. Nah, kenapa mereka berupaya gitu ya menggunakan website mereka. Jadi hotel-hotel itu juga ada website dia. Kenapa? Karena dia nggak perlu bayar fee 10% gitu. Jadi 10% itu uang loh itu. Artinya kalau tamunya berapa ratus tinggal kaliin aja uang yang hilang gitu dari hotel itu ya untuk bayar fee. Makanya di luar negeri sini salah satu strategi digital marketing adalah bagaimana konversi itu, bagaimana orang beli booking hotel itu lewat apa namanya direct gitu ke website mereka. Kadang kita pakai booking juga. Saya pernah di Italia ya, saya bayar pakai booking, tapi begitu ke situ saya nganterin kru dari salah satu TV swasta ya di Indonesia untuk apa namanya dia ada program Hafiz Quran ya, Hafiz Quran kecil gitu, tapi di luar negeri ya, ada Maroko, ada Italia gitu. Di sini nah, saya anterin. Nah, jadi owner dari jadi kita ambil hotelnya itu kita book itu lewat booking.com ya. Tapi begitu kita datang ke situ, dia minta konversi. Bisa nggak kamu booking langsung gitu? Jadi cancel bookingnya gitu, terus langsung bayar sama kita gitu. Itu seperti itu. Bu. Kenapa? Karena mereka nggak mau bayar gitu. Karena itu uangnya hilang gitu, seperti itu. Gitu ya Bu. Jadi ini juga sama. Kalau Ibu misalkan nggak istilahnya mau menghemat gitu untuk jangka panjang untuk nggak bayar Shopee, kemudian orang-orang belinya langsung sama ibu, ya kan? Nah itu ibu ada strategi tuh bagaimana mengoptimisasi website sendiri gitu. Pertama mungkin Google Page ada manualnya gitu WhatsApp-nya. Nanti kalau ibu bayar misalkan bikin website sendiri, kemudian e-commerce-nya bisa diimplementasikan ya seperti Shopee sama kan kalau check out nanti bayar itu di website itu lebih bagus gitu. Jadi nggak perlu bayar Shopee gitu kan. Biasanya itu berjenjang gitu ya. Kalau misalkan omsetnya udah bagus, sudah banyak, nah itu ibu punya budget untuk operasional website, ya itu seperti itu. Nah, sebenarnya website ini kan Ini kan bukannya kecenderungan sulit orang ya Bu. belanja itu kan kalau di marketplace itu kan ada gratis ongkir Pak. Jadi memang cenderung orang belanja memang di marketplace seperti Shopee itu Pak. Mhm. Jadi kadang ada produk-produk itu yang dijual lewat WA, lewat WhatsApp. Orang sering juga bertanya ada di Shopee enggak gitu. Iya.
Ya berarti Itu salah link, satu permasalahan juga Pak di sini Pak. ya. Jadi linknya bisa ditaruh juga di situ, di page itu, gitu. Eh, Jadi kita balik ya hitung-hitungan cost ya, itu apa, pendapatan ibu berkurang nggak, itu kan ada hitungan bisnis ya. Nah itu biasanya dihitung gitu Bu. Jadi mana keunggulannya, mana ininya gitu. Gitu ya. Atau bisa jadi mix gitu kan. Ada sebagian lewat Shopee, ada sebagian lewat ibu gitu kan. Seperti itu untuk. Jadi yang penting kita belajar bagaimana memanfaatkan teknologi gitu. Jangan sampai kita menjadi target gitu. Kita menjadi apa ya istilahnya. Jadi Shopee yang untung, kita penjualnya ini kan apa namanya, rugi gitu. Dalam arti bukan rugi ya, jadi keuntungan kita yang keambil gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi tadi jelas ya. Jadi Ibu harus tahu apa namanya persona ya. Jadi apa namanya, pelanggan ideal kita itu apa gitu ya. Siapa gitu kan. Nah, nanti advertisement itu mengikuti gitu. Nah, ini mungkin kalau yang sudah similar web itu saya jelasin ya. Jadi similar web itu kita memahami kompetitor Pak, kita gitu izin ya. pertanyaan lagi Pak. Ya, silakan Bu. Ini agak Bisa ini lagi saya klik, bisa di unmute lagi Bu, silakan. ini Pak, di Instagram sering saya lihat orang menjual produk digital lewat link. Ya. Itu bagaimana itu Pak? Bisa dijelaskan Pak? Maksudnya gimana ya, link apa ya Bu maksudnya? Situs link ID. Ada orang bikin produk-produk digital itu Pak yang dijual lewat link ID itu Pak. Ya, ketika Ibu klik linknya itu kemana dia websitenya? Maksudnya yang bukan yang bukan link situs Pak, tapi apa ya? Dia produknya berupa barang bener atau produk apa Bu? Bisa baca Pak. Ini Pak, link ini maksud saya Pak. Sebentar ya, saya stop share dulu ya. Oh, link ya. Saya belum pernah ini sih Bu. Ya. LYNK ya. Iya. LYNK. Wah, ini bahasa ini ya. Saya nggak ketemu nih Bu. Bagaimana Pak? Di sini saya nggak ketemu, Ibu bisa lihat nggak di sini? Oh, sebentar ya. Ke tengah Yul menelpon. Iya. Saya nggak ketemu linknya nih, LYNK ya. Yang mana ya Bu? Yang mana ya? Dia marketplace atau apa nih? Saya nggak ketemu nih. Ada yang Atau itu web Pak? ya, tapi saya nggak ketemu di ini nih webnya nih. Ya. TTID Kak, sudah TTID. Oke. Link LYNK dot apa Bu? .id, .id. Oh, .id. Ya, .id. Bentar ya. Atau di sini aja. LYNK.id. LYNK.id. Ya. Nah, nggak ada nih di sini ya. Dari ada minta security sih. Bentar ya. Sini nih Bu keluarnya. Awalnya kerjaan kami suatu Dia ini. Jadi ini kan digital produk ya.
Jadi ini Iya, bukan Pak. bukan barang nih Bu, ini digital produk. Jadi Ibu misalkan ini ya, saya mute dulu ya Bu ya. Saya mute ya Bu. Jadi Ibu misalkan penulis nih ya, penulis kemudian Ibu bikin e-book gitu, e-book. Nah kalau misalkan di Indonesia ya, saya nulis buku nih, saya ngubungin penerbit gitu kan. Nah itu kan ditanya tuh, yang mau beli siapa gitu kan. Kalau saya untuk mahasiswa, oh mahasiswa 1.000 segala macam. Nah dari situ deh dia hitung-hitung kan, oh berarti potensinya besar. Nah dia mau itu, ya kan? Mau karena mencetak awal itu dia nggak 100 atau 500, dia langsung banyak gitu karena untuk menghemat kos gitu kan. Ya, itu ya. Jadi agak kesulitan gitu. Tapi kalau kalau misalkan Ibu bikin bikin e-book gitu ya, bikin e-book ya. Nah, itu bisa dijual di sini gitu. Jadi nanti sama link itu nanti dicariin pembelinya ya. Nanti Ibu dapat keuntungannya gitu ya. Harga buku itu ya. Ya kan, seperti itu. Nah, ini produk digital nih, bukan produk keripik atau apa ya. Di sini kan e-book, software atau ada developer aplikasi dia bikin aplikasinya ya dia bisa buat di sini. Ya, jadi seperti Amazon juga ya, tapi ini produknya produk digital ya, produk digital ya. Itu sih menurut saya dari sini ya, dari contoh ininya ya. Jadi bisa misalkan template misalnya di Canva ya, Ibu kalau di eh, content creation ya, yang kita ajarkan di training ini itu kan pakai Canva ya. Kalau misalkan Ibu harus pakai Adobe Photoshop atau apa kan itu profesional itu kan. Harus bikin desain segala macam Photoshop itu harus training dulu tuh. Itu nggak semua orang bisa. Tapi di Canva itu Ibu tinggal pakai template ya kan. Nah, templatenya pun ada yang berbayar kan. Ya. Jadi Canva pun seperti link ini. Jadi dia menjual template. Jadi orang yang kreatif gitu dia bikin template dijual lewat Canva. Nanti kalau Ibu pakai jadi Ibu bayar gitu. Jadi ada beberapa sama gitu ya. Jadi di sini juga sama gitu ya. Jadi tapi di sini lebih ada e-booknya, ada softwarenya, ada digital template seperti Canva tadi atau kreatif aset ya. Jadi tapi semuanya digital gitu. Ya itu kalau untuk yang produk-produk seperti tradisional keripik atau apa nggak relevan sih di sini ya. Jadi nggak saya nggak tahu kalau bisa dijual di sini saya nggak yakin gitu ya. Ya. Jadi ini marketplace untuk produk digital gitu. Itu sih yang bisa. Ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, jadi kemudian reach ya. Tadi kan eh, kembangkan audiens Anda menggunakan paid on and earned media. Jadi di sini itu nggak usah pusing ya, Bu ya. Di sini saya cuma memberitahu bahwa media itu bisa punya kita sendiri ya. Misalkan tadi website ya, Google Page atau WordPress yang kita punya sendiri, kita bayar sendiri, atau blogs, atau akun Instagram kita, Facebook kita itu punya kita sendiri. Ya, walaupun sebenarnya punya Facebook ya, tapi kan kita kontrol ya, kita kontrol isinya dan segala macam. Kita bisa upload ya kan. Itu on media. Nah, itu bisa juga paid media ya. Tadi ya saya kasih tahu ya seperti keripik tadi kan. Itu bisa kita bayar ke Google gitu ya. Nah, kemudian Facebook dan Instagram kan ada ADS-nya yang kita bayar gitu ya. Jadi kalau Ibu buka Instagram itu ada yang sponsor-sponsor, nah itu berarti bayar tuh. Ya kan yang muncul di beranda kita itu berarti dia bayar gitu. Ataupun offline advertisement ya seperti misalkan di jalan atau apa ya yang plakat seperti itu. Nah, ini paid media. Nah, on media itu tadi. Jadi kalau produk kita bagus ya, keripik kita enak ya kan. Kemudian apa namanya tidak mudah busuk misalkan ya, awet gitu. Nah, jadi kalau orang udah terkesan, nah itu ada namanya advertisement mulut ke mulut gitu. Ya mulut ke mulut. Nah, itu berlaku juga di digital gitu ya. Jadi kalau ada orang salah ngomong misalkan ya, kayak di mana ya kemarin yang besek itu nasi besek atau apa. Nah itu kenapa viral karena mulut ke mulut kan. Oh ini kok begini nanti orang repost 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 tapi kontennya ininya negatif gitu ya konteksnya. Nah jadi damage brand damage dan ini ya. Tapi dalam hal ini adalah positif ya. Kalau dia
misalkan di Google tadi ya, yang kita buat Google Card itu yang di Google itu ya, Google Business ya, itu reviewnya bagus ya. Kan kita lihat tuh reviewnya bintangnya berapa gitu kan. Sama kayak kita naik Gojek kan. Kalau dia bintangnya 3 ya kita agak ragu juga untuk naik gitu ya. Nah, jadi word of mouth itu sangat penting ya. Ya. Jadi review tadi ya, review itu namanya earned media ya. Atau kalau ada influencer gitu, influencer misalkan dari Pariaman ada artis atau apa ya, yang dia memang by default kalau artis biasanya followernya banyak ya. Nah, itu bisa apa namanya mempromosikan produknya ya misalkan dan media. Jadi nggak harus dibayar, tiba-tiba dia beli kerupuk kita, kemudian dia bikin vlog gitu atau enggak reel dari produk kita. Nah, itu namanya earned media ya. Ya, jadi itu ya. Ini kategorinya aja gitu ya. Ya, jadi ini paid itu sponsor tadi, own itu yang kita punya, earn itu yang tadi itu, yang orang lain yang secara sukarela mempromosikan produk kita gitu. Ya. Jadi media berbayar, media milik sendiri atau earn media ya. Jadi nah ini juga sama ya konsepnya ya. Saya ulang-ulang biar lebih paham ya. Jadi nggak harus punya kita gitu. Kita bisa menggunakan orang lain. Apalagi influencer ya. Influencer yang followernya banyak gitu. Kalau kebetulan ibu jangan-jangan anaknya itu followernya banyak gitu. Ibu nggak menyadari gitu. Nah itu bisa dipakai itu. Tolong dong dek di post gitu. Ya, misalkan apa gitu. Ya. Jangan-jangan ya ponakan kita atau apa yang dia kemudian main sosial media dan dia bagus gitu ya. Jadi menjadi aset juga gitu ya. Ya, seperti itu. Kalau paid itu kan berarti kita keluar uang nih, ya kan? Keluar uang. Nah, ini advertisement ini ya, misalnya di TikTok itu kenapa orang bayar gitu, berani bayar? Karena kita bisa istilahnya membatasi gitu ya. Misalkan kalau produk kita dijual cuma di Sumatera Barat, ya, di TikTok itu kita bayar cuma Sumatera Barat gitu. Jadi nggak eh, posting kita itu nggak masuk ke Papua gitu. Nanti karena apa? Karena kalau Papua beli kita kirimnya gimana gitu kan. Jadi kita bisa limit zone gitu ya. Atau usianya juga bisa kita set ya, termasuk di Facebook juga. Sehingga bayar nanti sama dia otomatis di post dengan wilayah yang kita sudah definisikan gitu ya. Jadi itu lebih ini lagi apa lebih cepat gitu ya karena kita berbayar gitu ya. Tapi kalau misalkan mau pelan-pelan ya pakai tadi organik namanya ya. Jadi kita bikin konten yang bagus, jadi nggak usah bayar, otomatis kalau orang lihat kontennya menarik gitu, menginspirasi kan dia akan repost kan otomatis kan, ya kan, nggak harus bayar, nanti dia otomatis. Nah, ya seperti itu. Nah ini beberapa artikel ya, ya mungkin kalau kadang-kadang dalam bahasa Inggris ya mungkin nggak, tapi yang jelas memberikan inspirasi gitu ya, cara-cara orang bagaimana mengiklankan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian reach ya. Nah, reach itu kan berarti membangun kesadaran tentang merek ya, produk dan layanan melalui situs web, lain serta media offline untuk meningkatkan traffic ke website dan halaman media sosial. Jadi kalau website itu yang dilihat adalah trafficnya. Kalau Instagram atau TikTok kan followernya ya, dan kemudian viewernya ada metrik-metrik tertentu. Ya, reach itu berarti produk kita itu bisa dijangkau. Ya, kenapa kita harus taruh di web page? Karena web page kan orang di Papua bisa lihat gitu kan. Ya, jadi kenapa jangkauannya menjadi lebih luas gitu ya. Nah, apalagi kalau produk baru gitu ya. Produk baru kan nggak goalnya itu setting goalnya itu nggak harus orang beli, tapi ya orang kenal dulu gitu. Ya, orang kenal dulu produk kita, ada baru kemudian dia beli, dia ngasih review positif ya, seperti itu. Nah, kemudian ada personalisasi ya. Personalisasi ya, sesuaikan konten berdasarkan wawasan dan preferensi audiens. Nah, ini sudah level ke atas gitu ya. Jadi audiens kita makanya persona tadi ya. Oh, ternyata Gen Z ya. Berarti kira-kira kontennya seperti apa gitu ya. Kalau Gen Z gitu ya. Nah, ini kalau ibu kalau anak muda itu kan suka nonton Netflix ya, Netflix atau Amazon Prime misalkan ya. Nah, kan dia nonton genrenya misalkan filmnya misalkan horor, nanti sama apa namanya? Sama Netflix otomatis dia dikasih rekomendasi nih film horor-horor yang lain gitu. Karena dia sudah melihat mempelajari
pola-pola ini apa audiens ya, dia nonton film horor ya nanti dikasih rekomendasi film itu gitu ya. Nah, itu personalisasi ya namanya. Ya, tergantung preferensi. Kemudian act ya tadi ya. Jadi Ibu kalau misalkan ngepost misalkan kasih act-nya gitu. Misalkan subscribe gitu misalkan kalau di YouTube ya. Tolong subscribe gitu, klik di sini gitu. Ya, atau enggak kasih info lain misalnya Ibu ada katalog ya more info klik di sini nanti keluar katalognya misalkan misalkan Google Page tadi gitu ya katalognya gitu ya tergantung dari apa yang kita mau gitu ya seperti itu ya. Nah dari situ bisa dilihat di analitiknya ya di analitik ya. Jadi di analitik itu statistiknya ya kita lihat ya mungkin ya. Mungkin ada pertanyaan mungkin Ibu. Nah saya kasih contoh tapi nggak ada internet ya sebentar ya. Izin bertanya lagi, Pak. Ya silakan. Ya. Ini lanjutan dari pertanyaan tadi, Pak. Ya. Jadi kan sebagian yang telah Bapak Mas Luri sampaikan tadi, alhamdulillah sudah masuk setengah di kepala, Pak. Ya Bu Neni. Ya itu setengah dari paru-paru ya, Pak. Separuh-separuh. Terus Pak, jadi kami pengennya prakteknya bikin Google Docs tadi Pak. Oh gitu. Oke. Bagaimana tutorialnya seperti apa gitu. Oke. Terima kasih sebelumnya Ya. Pak. Ya. Nah mungkin kita bagi dua aja ya Bu ya. Izin Pak, orang Ya. azan asar Pak. Ya, Rehat sebentar Pak. Ya. Nah ini sampai berapa menit Bu? Berapa menit nanti? Mana Pak? Ini kan break sholat ya berarti sekarang ya. Jadi break sholat semuanya, break sholat. Nah kira-kira berapa lama nih Bu? Sampai jam berapa Bu? Sampai 15 menit Pak. Ah, 15 menit cukup nggak itu? Apa kelamaan ya? Bukan 15 menit cukup nggak? Kan wudhunya, masuk masjidnya, segala macam. 30 menit lah Pak. 30 menit ya, 30 ya. menit, Pak. 30 menit ya. Nanti Berarti oke. setengah jam, Setengah 30 jam, menit ya. kami isoma. Oke. Terima kasih Pak. Ya, Nanti sama-sama. kita lanjut kembali. Silahkan diminum Pak yang sudah diletakkan. Iya, iya. Oke, kita pause dulu ya Bu ya. Setengah menit. Nanti kita praktek langsung bikin Google Page ya insya Allah ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu. Mantap. Ya.